Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Seto Asari. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kali ini saya akan menjelaskan data link layer. Apa sih itu data link layer? Data link layer jaringan komputer merupakan salah satu dari ketujuh macam layer atau lapisan yang terdapat pada OC Reference Model for Open Networking. Dalam proses transmisi data yang terjadi, data link layer merupakan layer ke-6 bagi transmitter atau pengiriman data dan merupakan layer kedua bagi receiver atau mereka yang menerima data. Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OC, Reference Model for Open Networking, yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer atau physical layer. Selanjutnya adalah ciri utama. Apa sih ciri utama pada data link layer? Ciri utamanya adalah satu ciri utama yang terpenting ada pada data link layer ini adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan. Ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat, inilah yang kita kenal dengan istilah MAC address. Jadi, apabila kita mendengar sebuah istilah bernama MAC address di dalam jaringan komputer, maka hal ini sudah pasti mengacu kepada lapisan atau data link layer ini. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi dari data link layer. Tentunya, data link layer pastinya memiliki fungsi tersendiri dalam keseluruhan jaringan komputer. Berikut adalah beberapa fungsi data link layer. Yang pertama adalah melakukan proses grouping secara logik. Maksudnya adalah proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui, ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan OC layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Oke, yang kedua adalah menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Kita sudah diketahui disinggung sebelumnya, dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik dan dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Selanjutnya adalah mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Bukan tidak mungkin ketika proses transmisi data terjadi terdapat beberapa kesalahan, seperti kesalahan pemecahan data menjadi paket data, ataupun kesalahan dalam pengiriman data dan proses penerimaan data. Nah, sudah merupakan fungsi dari data link layer untuk melakukan proses pendeteksian dan juga proses pengkoreksian kesalahan yang terjadi pada proses transmisi data tersebut. Data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya, dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis,
sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Selanjutnya adalah menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggunakan byte-byte yang ada menjadi sebuah frame. Selanjutnya kita membahas tentang sublayer pada lapisan data link. Lapisan data link terdiri dari dua sublayer, yaitu Logical Link Control atau LLC dan Medium Access Control atau MAC. Nah, LLC ini berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Dan untuk MAC sendiri berfungsi mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel, menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share di dalam LAN. Selanjutnya, kita akan membahas perangkat yang bekerja pada lapisan data layer, link layer. Bridge dan switch merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bridge dan switch, yaitu yang pertama, memecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user. Merupakan proses transmisi data di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6. Kemudian yang kedua, menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar. Merupakan proses penerimaan data di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Selanjutnya, memeriksa dan mencatat source MAC address dari setiap frame yang datang. Selanjutnya, frame-frame dapat di-forward atau di-filter tergantung dari MAC address destination. Dan yang terakhir adalah menghilangkan loops yang disebabkan adanya koneksi redundant dengan menggunakan Spanning Tree Protocols atau STP. Selanjutnya kita membahas tentang layanan dari data link layer. Yang pertama itu layanan Unacknowledged Connectionalist. Ya, layanan jenis ini mempunyai arti di mana komputer sumber mengirimkan sejumlah frame ke komputer lain yang dituju dengan tidak memberikan acknowledge atau ACK bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sudah dikirimkan frame. Oke, selanjutnya adalah layanan Acknowledged Connectionalist. Pada layanan ini berhubungan dengan masalah rehabilitasi. Layanan ini juga tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirim secara independen dan memberikan acknowledge atau ACK. Setiap kiriman data diterima sehingga pengiriman akan mengetahui apakah datanya sampai atau tidak. Selanjutnya adalah layanan Acknowledge Connection Oriented. Layanan jenis ini merupakan layanan yang paling baik dari semua layanan yang disediakan data link layer bagi network layer. Dengan layanan ini, komputer sumber dan komputer tujuan membuat koneksi terlebih dahulu sebelum memindahkan datanya, dan setiap frame yang dikirimkan dan diterima maka akan dikirim acknowledge atau ACK oleh penerima pada pengirim. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Selanjutnya, layanan connection oriented. Pada layanan connection oriented dipakai pemindahan data mengalami 3 fase.
atau tahap. Yang pertama itu adalah fase 1, di mana koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menginisialisasi variabel-variabel dan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima dan mana yang belum. Fase yang kedua itu adalah satu frame atau lebih mulai ditransmisikan. Dan fase yang ketiga adalah koneksi dilepaskan, pembebasan variabel, buffer, dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk materi data link layer ini, maaf bila ada kekurangan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.